klien kita hari ini siapa, Pak? Jadi klien kita hari ini tuh namanya Mbak Siti. Pak Siti. Ya, permasalahan Mbak Siti adalah dia curiga sama suaminya. Kata dia suaminya itu main janda. Gue masih bingung sih sama istilah main janda yang dimaksud sama Mbak Siti. Main janda? Mungkin maksudnya Mbak Siti sama ya. Cuma yang gue bingungin dan gue kasihan sama Mbak Siti adalah kalau misalnya ada istilah janda di hubungan rumah tangga mereka, berarti ada orang lain dong. Ya pasti. Itu yang bikin gue tertarik mau bantuin dia, mau bantuin permasalahannya dia gitu ya. Terus ini udah janjian di mana nih? Udah, ini kita bentar lagi nganter rumah. Ini bener kan rumahnya ya? Coba lihat GPS di sorry. Iya, iya. Coba bener. Iya benar-benar Mas Itu Bas. rame-rame ada apa tuh rame-rame tuh? Coba. Bener ini sepakat. Ini bukan, coba tuh. Iya, iya benar-benar. Bener kan nomor 2? Iya, iya, turun yuk. Lah, kok rame di rumahnya? Ada apa sih? Rame tuh. Lah ini. Ini mau masukin ke sini. Ayo, Mas hati-hati. Masukin. Bapak masuk dulu. Ya Allah. Ya, bisa nggak? Mbak Siti. Beneran, Mbak. Iya, ini Mbak Siti. Ira dibawa ke rumah sakit aja, Mas ya. Ya. Ira, ayo jalan. Aduh, kenapa ya? Ini bener. Ya kalau menurut ciri-cirinya sih benar. Gimana nih hari ini? Ya, gimana ya? Gimana ya? Sekarang kan kondisinya lagi kayak gitu. Terus kita juga nggak mungkin melanjutin hari ini kan. Ini kenapa ya kok bisa sampai pingsan gitu? Ya gini aja deh. Tapi kita sekarang balik kantor, kita tunggu kabar aja dari Mbak Siti. Yang penting kan tadi Mbak Siti udah dibawa warga ke rumah sakit kan tadi. Iya, tadi warga bilang keras. Nah, yang penting ya biarin aja Mbak Siti mungkin lagi kecapean atau apa, mungkin Iya. kita tunggu aja kabar dari dia. Kita Terus balik kalian, kantor aja ya. iya. Ya, kita tanya juga ya. Aja dia baik-baik aja. Jadi lu balik kantor. Yaudah yuk, balik yuk. Mas Bas ya. Oh, udah baik kan? Oh, lagi makan sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Mbak Siti. Astagfirullahaladzim. Kamu? Loh, Mbak. kok? Maaf ya. Mbak. Maaf ya Mas ya. Kok di... Iya. Pesanan siapa? Banyak banget. Kok ditampang? Itu. Wah. Di maksudnya? Di sana aja. Ya di sini aja kita ngobrolnya nggak apa-apa Mbak. Enggak, ini kan Mama makannya masih Iya, belum makannya habis. belum Nggak beres apa-apa, di nggak apa-apa. Saya nggak enak kan banyak orang, kemudian banyak kamera juga kan. Jadi kita, Beneran? iya beneran. Ya udah kalau gitu ya udah. Ini nggak apa-apa nih saya. Dan nggak apa-apa. Maaf ya Pak ya. Apa sih? Kita geser bentar ya Pak ya. Aduh, sempit. Mbak minta tolong sama tim, gimana ya Mbak? Coba ceritain permasalahannya. Iya, jadi gini, saya punya suami namanya Gopar. Dia itu kata orang-orang sedang melakukan pesugihan. Dan iya, pesugihan. Dan yang lebih parahnya lagi, dia harus nikahin janda-janda di luar sana sebagai syarat pesugihannya. Menikahin janda, maksudnya main janda itu? Ya kayak yang Mbak bilang ke Fatia. Iya. Ya, menurut orang-orang sih begitu. Jadi main janda tuh maksudnya menikahi janda-janda itu karena Syarat pesugihan. Syarat pesugihannya itu, jadi dia supaya apa yang dia mau syaratnya itu dari dukun itu.
ada buktinya HP nuduh suami kayak gitu mbak? Kan belum tentu. Iya, jangan-jangan Mbak cuma suzon aja kan bisa aja Mbak. Saya tuh ada buktinya mas, Mbak. Saya nemuin kembang 7 rupa yang selalu dibawa untuk pesugihannya. Kembang 7 rupa. Mbak nemuinnya di mana? Di rumah, Di dia rumah? setiap malam selalu bawa. Ini Mbak bentar, bukannya maksudnya kita nggak percaya sama Mbak, cuman kalau cuman hal-hal kayak begitu kita belum gimana ya, belum Ya soalnya nggak ada bukti kuat buat belum, kita. belum ada bukti kuat kalau menurut kita. Apa mungkin Mbak cuma dengar-dengar dari omongan tetangga aja, kan bisa aja Mbak. Ya, dan kata tetangga pun suami aku itu udah nikah lagi sama janda yang namanya Yuyun. Sama janda namanya Yuyun. Mbak kenal? Enggak. Enggak, Tapi mbak tahu Yuyun ini orangnya yang mana? Udah mbak pernah cari tahu sebelumnya? belum sih, tapi kata orang-orang sih yang udah pernah lihat. Mbak ini emang udah pernah lihat gitu suami mbak pesugihan terus kembang 7 rupa itu kalau misalnya cuma dibawa gitu aja kan ya bukan berarti dong mbak. Mungkin Tapi mbak kan salah. waktu di rumah itu si kembang dipakein kotak, terus dia langsung dibungkus pakai kain warna putih, dan itu setiap malam tuh dibawa-bawa setiap malam Jumat itu. Apa dong namanya kalau bukan pesugihan? Saya juga udah pernah coba cari informasi sendiri, cuman waktu itu saya selalu dihalangin sama suami saya, dan sampai akhirnya saya kecelakaan. Kecelakaan apa nih Mbak? Saya ketabrak mobil mas, Astagfirullahaladzim. Tapi Mbak nggak apa-apa kan? hanya kakinya aja yang lecet. Ya mungkin Mbak emang lagi nggak waspada kan, makanya ketabrak. Bukan berarti Mbak dihalang-halangin kan, Iya, bisa iya. aja namanya Ya kecelakaan. tapi suami saya selalu melarang saya untuk mengikuti dia, selalu marahin saya. Ya ciri-cirinya udah beda aja. Nah, ya udah gini deh Mbak, ini untuk sekarang kita mau kemana itu untuk mulai investigasi? Ke rumah Yuyun kali ya. Ke rumah janda yang Mbak bilang tadi. Soalnya aku dengar-dengar banyak yang lihat suami saya selalu ada di rumah Yuyun. Saya itu lebih baik hidup miskin, Mbak, daripada harus kaya dengan cara pesugihan. Di sini tempat kerjanya. Mbak Yuyun yang mana? Ya udah kalau gitu kita turun aja. Cepat. Situ. Hah? Kenapa? Kenapa? Mbak sama masnya aja deh yang temuin Bu Yuyun ya. Ya udah. Mas mau gimana? Gak usah pakai kamera deh ya mas ya. Pakai kamera. Terus gimana dong Rizal? Maksudnya dia nggak mau ditemani pakai kamera gitu? Yaudah yuk. Yaudah yuk. Misi Bu, Assalamualaikum. Bu Yuyun ya? Enggak Bu, kenalin dulu. Saya Mario. Ini teman saya. Oh, boleh ngobrol di sini sebentar? Ya. Oh nggak apa-apa Bu, ini nggak apa-apa ini. Kita cuma ngobrol aja bentar bu. Iya. Gini bu, saya mau nanya, ibu kenal sama Pak Gopar nggak? Kenal ya sama Pak Gopar ya? Bener bu, ibu istrinya Pak Gopar ya? Bukan istrinya Pak Gopar, gimana sih Mbak? Loh katanya ibu istrinya Pak Gopar. Soalnya begini Bu, kita dapat informasi katanya ibu ini istrinya Pak Gopar. Iya makanya kita mau nanya-nanya tadi ya. Sama Pak Gopar, makanya kita dapat informasi ibu istrinya Pak Gopar. Iya. Bukan Mas, Mbak. Saya bukan istrinya Pak Gopar.
bukan. Iya, iya. Saya emang kenal sama Pak Gopar. Cuman Pak Gopar itu kan teman saya. Oh, cuman teman. Teman. Emang ada apa ya? Tapi katanya Pak Gopar sering kesini loh, sering ketemu ibu. Oke, dia sering kesini. Cuma kan saya ini sama Pak Gopar cuma rekan bisnis dan dia itu kan teman sekolah saya. Oh, cuman teman bisnis, Iya. cuman teman sekolah. Astagfirullahaladzim, kayaknya kita emang salah informasi aja deh. Tapi beneran ibu cuma temen ya bu, yang nggak ada hubungan apa-apa. Ibu tadi bilang temen bisnis apa ya bu kalau boleh tahu? Ini jualan dia kadang bantu-bantu bikin ayam goreng Oh, gitu. begitu. Yang infoin itu siapa? Itu bu, kita dapat informasi dari Ibu Siti, istri sahnya Pak Gopar. Oh iya. Gini loh Mas, emang saya ini janda. Tapi jangan seperti apa yang orang-orang bilang kalau janda itu suka godain suami orang gitu. Saya nggak seperti itu. Oh, enggak. Di luar sana emang begitu. Dengar gosip sana sini, tapi saya cuek aja. Bukan gitu Bu, maksudnya kita Enggak bu, kita bukannya datang menuduh ibu, bukan, kita nggak bermaksud apa-apa. Di sini kita cuma nanya aja. karena kita dapat infonya seperti itu. Mm-mm, Dia kan apalagi- nyangkanya kalau ibu itu istrinya Pak Gopar. Itu makanya. Ya, Terus sekarang itu siapa namanya? Siti di mana? Siti. Ada sih Bu. Emang kenapa Bu? Ya, ya enggak gitu loh. Saya jadi nggak enak. Nah, Sitinya sih ada, tapi Gini loh, saya mau ngeclearin masalah ini. Saya nggak suka dituduh saya istrinya dia. Dia itu cuma teman. Ya, saya nggak pernah nikah sama dia. Sitinya sih ada di mobil bu, lah katanya lagi sakit perut. Mobilnya di mana? Ayo, mobilnya di mana? Bu. Tunjukin. Mobilnya di mana? Yang ini mobilnya bu. Kenapa seperti itu? Oh, ini yang namanya pantesan aja. Bu. Lebih cantik gue kali. Kan yang rebut laki gue. Bu, tenang. Dasar lu janda. Mbak, tenang dulu. Nggak bisa. Saya nggak suka deh dia ngomong saya janda. Yang ngomong baik-baik bu. Ya Allah, Bu Siti. Apa? Bapak Put? Dasar aja kamu. Lihat tuh. Jaga ya mulut kamu ya. Yang mulut lu yang harus dijaga. Enak aja. Jangan pisahin kita. Lah, bukan begitu, ini kan di tempat umum. Bu, ini tenang dulu. Bu, ya Allah. Bu, tenang dulu. Tenang dulu, Bu. Sama laki lu. Pantesan aja laki lu pergi dengan tanpa perasaan. Pat, di bawah mobil. Udah, Bu, tenang Nggak dulu. bisa. Bu, kita ngobrol bentar. Ya, udah, Bu, ayo. Udah, ayo, Bu. Aja lu ngatain Bu, ayo, gue Bu. janda. Ayo, Bu, maaf dulu. Dong harus berkaca. Lu kaca dong. Udah, ayo. Udah. Dasar lu. Ya, Bu. Iya, Bu, ayo. Dasar. Astagfirullah, Bu, tenang dulu, Bu. Aja gue ngatain. Tajam semua. Udah. Bu, maaf ya, Bu, ya. Aduh. Nggak bisa gue nggak terima dong. Emang aku pernah apa godain suaminya dia? Ya itu cuma temen gue. Iya, Bu, ini makanya saya bilang tadi salah paham aja, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf banget. Di sini kita cuma salah paham, salah informasi. Maaf ya, Bu, ya. Maaf, Bu. Bukan maksudnya saya nuduh Ibu yang enggak. Maaf ya, Bu, ya. Maaf ya, Bu, ya. Ya, Assalamualaikum, Bu. tapi jangan salah informasi lagi ya. Oh, iya. Maaf ya, Bu, ya. Jangan ngomongin dia ya. Iya, Bu, ya, Bu. Ya Allah. Iya. Ya. Mbak Siti tenang dong. Kan tadi belum dengar kan penjelasannya kan. Ternyata langsung nunjuk-nunjuk.
kalian berantem, kita udah coba ngobrol baik-baik sama Mbak Yuni. Mbak Yuni bilang kalau ternyata mereka itu cuma temen. Mereka punya bisnis. Emang udah nikah kok, Mas. Gini deh mbak, ya jelasin deh yang tadi. Lo tadi ngobrol apa sama Bu Yuyun? Gue nggak mau apa, gue cuma minta maaf aja atas kesalahpahaman. Kan kita jadi nggak enak loh mbak. Kan bener-bener bukan salah paham. Lo jelas-jelas tadi Bu Yuyun bilang kalau misalnya Pak Gopar itu cuma ada keperluan bisnis, keperluan pekerjaan, kerjasama untuk bisnisnya mereka. Mungkin mbak belum tahu aja, mungkin Pak Gopar belum cerita aja. Kita cuma teman biasa kok. Ya udah deh kalau gitu sekarang kita ke rumahnya Lestari aja. Siapa lagi Lestari? Ya itu janda lagi yang dinikahi sama Mas Gopar. Tapi kalau misalnya bukan emang belum dinikahin lagi atau nggak dinikahin, justru malah sahabat atau teman gimana? Yakin pasti dinikahin. Karena kan orang-orang pada bilang Mas Gopar itu menikahi janda-janda. Berarti kan bukan satu orang, Mbak. Yaudah deh, kita anterin ya Mbak, nanti tunjukin aja jalannya kemana ya. Yang itu tuh, Mas. Oh ya, ini yang pakai hitam. Iya, yang pagar itu. Tuh kan, itu suami saya, Mas. Itu Mas Gopar. Itu yang pakai motor. Iya, itu Mas Gopar. Beneran ada di sana. Pas-pasan banget. Aku mau suruh. Bapak bentar dulu mau ngapain? Iya, Pak. Ya itu suami saya mau nyamperin suami saya. Cuma tunggu dulu, kita lihat aja mereka. Itu pegang kepala ya? Itu cewek itu pasti Lestari. Jalan. Mbak. Aduh. Hah, Lestari? Berhenti lo! Lo kan yang rebut laki gua, Mas Gopar. Lagi lu yang mana? Enak aja lo. Gua tadi lihat laki gua ada di sini sama lo. Gue di sana nih lagi lagi enak aja. Tadi Pak Gopar ngapain kesini mbak? Jelas-jelas tadi kamu mesra banget sama Mas Gopar. Mas Gopar, mbak. Temannya suami gue. Aman. Bohong lo. Itu cuma mau bisnis sama Dia tuh alasan doang. Mbak ya tapi mau jelas. Lu ngapain ya mereka kesini bawa kamera lagi? Pak Gopar tadi kesini tuh ada urusan apa sebenarnya? Ya, mau melanjutkan bisnis suami saya yang sudah lama meninggal. Bohong lo. Tenang dulu tuh, kan dijelasin, biar dijelasin dulu. Saya jelasin, kok masih nanya-nanya lagi sih? Mbak kalau boleh tahu emang bisnis apa sih? Bisnis tanaman mas. Bohong banget itu. Ya Allah. Dia tuh pasti alasan aja. Berapa kali sih yang saya jelasin? Pusing jadinya. Udah pergi. Gak usah ngomong gini aja sih. Kalau dinikahin laki gua juga paling jadi buat tumbal. Itu bapak pesugihan. Masih aja dipikirin. Mbak di sini yang tenang nih, Mbak tenang. Dia ngomongnya sembarangan banget. Iya mungkin dia emang lagi kesel. Gua semurah Dia itu, lagi Pak. kesel. Iya kita ngerti. Lo janda kan? Iya kenapa? Tapi gua janda juga punya harga diri. Udah. Dasar gendut lo. Udah. Maaf ya, Mbak. Astagfirullah, pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Mbak, Siti kok gitu sih? Habisnya dia nggak ngaku. Ya tapi nggak enak lo teriak-teriak depan orang. Nunjuk-nunjuk sampai ngomong kayak gitu segala. Udah, gini aja deh. Udah mending kita sholat dulu aja biar Mbak tenang, biar gak berpikiran macam-macam ya. Yaudah yuk kita sholat dulu yuk, cari masjid terdekat aja yuk, ayo, Mbak, yuk. Enggak.
arah Ada urusan. Iya, dan lagian juga orang rumah banyak yang pada nanya tetangga-tetangga. Makanya kita janjian sini. Jadi kita mau kemana ini Pak? Malam ini? Malam ini kita ke rumah Yulia. Iya. Iya. Iya itu siapa ya, Pak? Yulia ini yang sekarang bener-bener istrinya. Bentar nih Mbak, bentar. Mbak bilang kalau Yulia ini istri dari suami Mbak. Mbak ini dapat informasi dari mana lagi Mbak? Tadi itu saya ketemu sama Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad itu orang yang nikahin mereka. Iya, nikahin suami Mbak sama siapa Sama Yulia? Yulia. Mbak bisa ketemu Pak Ahmad itu dari siapa? Dari teman saya yang ngasih tahu kalau mereka emang bener-bener udah nikah, Mas. Ini loh Mbak, maksudnya kan kita kan kemarin beberapa hari yang 2 hari yang lalu kan udah nyari orang-orang kan, dan ternyata semua emang cuma Tapi Mas, yang ini tuh bener-bener nyata. Yang ini tuh bener-bener nikah. Nah, kan udah ada bukti apa kalau mereka udah nikah selain omongannya Pak Ahmad. Soalnya selama ini kan Mbak tuh selalu tahu dari omongan orang gitu kan. Ya orang Pak Ahmadnya berani sumpah di depan saya kok. udah kita coba ke sana ya. Cuma itu tolong jangan emosi lagi ya, jangan kayak kemarin kita ke rumah orang langsung tunjuk bareng semua Ya ampun, ya sekarang siapa yang gak kesel? Coba Mas, suami saya nikah lagi sama orang lain. kan maksud saya Mbak belajar dari kejadian kemarin 2 orang Mbak tuduh yang enggak. Punya mereka cuma teman. Ya udah ya. Ya udah. Ya. Mas Mas salah. Kenapa? Bensin ya? Ah, masa terus itu kenapa? Ya lama lagi. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Iya, aku Ini deh, coba lu satu deh. Nah, cobain. bisa nggak? Ya, bisa dong. Coba satu lagi deh, coba deh. Nah, nggak kenapa-napa kan? Nah, udah. Udah nih. Ya udah yuk, lanjutin aja. Udah, aman. Ya udah yuk, balik yuk. Kita terusin yuk. Bentar lagi nih padahal. Yuk. Loh. Mbak Siti mana ya? Tadi turun juga? Ih, tadi ada. Mas tadi barusan lihat nggak? Makanya, tadi nggak ada yang lihat kan? Perasaan di bawah. Ih, kok nggak diangkat-angkat ya? Lagian kok nggak bilang, nggak tahu. Barusan ada kan? Nggak diangkat-angkat. Nggak diangkat-angkat. Coba kita coba cek dulu cari sana balik. Coba. Nggak ada. Itu nggak ada siapa loh. Kemana lagi ya?
Hilangnya itu cepet banget. Bapak lihat apa? Ibu-ibu yang badannya- badannya agak besar. Ke sana ya, Pak? Ke sana. Oh, ya udah Pak. Coba kita cari. Makasih ya, Pak. Gimana kalau kita balik aja? Loh, masa balik yuk? Ya soalnya kayaknya gue ngerasa nih Mbak Siti ini nggak serius. Gak seriusnya gimana? Gak kasihan yuk. Bukannya nggak kasihan, Pak. Mana sih orangnya? Gini loh, dia minta kita nganterin kan. Iya. Tapi di dalam perjalanan tiba-tiba kita ada masalah dengan mobil. Iya. Setelah itu kita udah kelar masalah ada mobil, kita mau balik lagi, ternyata dia udah nggak ada. Kayak dia ninggalin kita tanpa ngomong pun dia nggak, ditelepon dia nggak bisa. Aduh, gimana ya yuk? Tapi gue masa mau ninggalin gitu aja? Tadi kan kita yang jemput juga. Orang dia ninggalin kita juga nggak ngomong-ngomong ya kan? Ngapain kita harus mikirin orang yang nggak serius? Tapi gue masih penasaran aja gitu sama kasusnya dia, sama permasalahannya dia. Masa mau kita tinggalin gitu aja sih ya? Kita cari lagi aja apa kesini kali? Enggak, kalau gue udah males deh, karena gue ngerasa udah kita tuh kayak nggak dihargai aja. Kalau tetap mau, buatnya ngajak salah satu kru cari sendiri deh. Kok kayak gitu sih? Ya gue udah nggak mau, soalnya males banget kayaknya dia nggak serius sih. Gak gini ya udah sampai Ya, ujung ya, jalan ya, sini udah, aja udah, deh. konten dulu dah, Ya. konten dulu dah. Iya ya udah. Ayo yuk. Ini nanya ke siapa lagi ya? Yo, gue bilang apa? Gue bilang apa? Ya udah konten. Iya, kok gitu sih? Mbak Siti, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, tahu nggak tadi tuh kita khawatir nyariin Mbak. Jauh banget jalan ke sini. Kok tadi nggak bilang sih sama kita, Mbak? Mbak, maaf ya. Jadi gini Mbak, saya tanya serius nih. Mbak mau kita bantuin nggak? Kalau Mbak memang serius mau kita bantuin, caranya nggak kayak begini dong. Mbak harus menghargai kita juga dong. Jangan seperti Kan aku lapor Mbak. paling enggak Mbak kan bisa bilang sama kita. Iya. Maaf ya. Ya udah kalau gitu. Kita lanjutin perjalanan ya. Kita balik dulu aja. Saya Mario, ini Halo Mbak, saya Fatia. beneran nih dengan Mbak Yuli. Oh, ini Yulia. Mbak. Lo yang udah nikah sama Mas Gopar ya? Tenang dulu Mbak. Iya, kita kan baru datang. Iya, janda gato yang udah nikah sama suami saya. Mbak, Mbak, mulutnya dong Mbak. Bisa biasa aja. Jangan bilang saya jalan gatel. Ya iyalah orang lo nikah sama laki orang. Mbak Siti Mbak, tenang. dengar dulu penjelasan saya. Itu yang harus dijelasin. Mbak. Mbak. Lo kan yang udah nikah. Gak usah marah-marah. Saya di sini cari uang halal, bukan jalan gatel. Iya, tetep aja lo udah nikah sama laki gue. Apa namanya kalau bukan Mbak janda Siti, gato? Terus pasti ngelabrak saya kayak gini sama kamera banyak kayak gini mikir dong Iya, Mbak. orang gue pengen tahu kok. Tetangga saya ngeliat semuanya ngedengar. Bukan Mbak. Apa kata orang? Mbak Siti, Apa kata orang? Pikirin dong perasaan saya. Kita sama sama wanita loh. Mbak Siti tenang dulu, Mbak Siti kan belum tahu kejelasannya. Kok Gimana nuduh sih, dia Bu? nih? Tolong deh, kamera-kamera ini gimana sih? Mbak. Mbak, Siapa lagi yang mau dijelasin? ya coba kita tanyanya baik-baik coba Mbak. Tolong dong Mbak, saya nggak bisa ngomong dari tadi. Ya udah. Ini gimana sih Mbak? Maksudnya orang-orang tuh banyak yang bilang kalau Mbak tuh istrinya Mas Gopar. Oke, coba dijelasin baik-baik deh Mbak. Mbak Iya. sebenarnya ada hubungan apa sama Pak Mas Gopar? Gini, emang saya udah menikah dengan Mas Gopar. Hah? Tuh kan bener kan? Mbak, dengar. Sabar. Apa lagi yang mau dijelasin? Mbak denger penjelasan saya dulu, bisa Mbak? Saya emang udah nikah siri sama Mas
Gofar. Dia bilang sama saya dia udah izin sama Mbak sama Mbak Siti. Ya. Dia bilang udah izin, makanya saya setuju. Kalaupun dia nggak izin, saya pun nggak mau nikah sama dia. Dan salah satu alasannya karena Mbak Siti nggak bisa punya keturunan. Makanya saya mau nikah sama Mas Gofar. Saya juga udah bosan, Mbak. Jadi kunci keluarga. Mbak Siti. Mbak Siti. Saya pengen nanya sama Mbak sebenarnya itu kan Mbak tahu kalau Mbak Siti itu istri sahnya. Coba jelasin lagi ke saya belum dapat soalnya maksudnya gimana sih? Iya gini loh Mas, saya emang udah nikah siri sama Mas Gofar. Tapi itu saya punya alasan yang kuat. Karena dia bilang sudah persetujuan sama istrinya. Dan yang kedua, istrinya nggak bisa kasih dia anak. Istrinya tuh mandul. Saya kasihan dong. Siapa sih laki-laki yang nggak pengen punya anak? Gitu loh Mas. Oh ya udah kalau gitu saya pamit ya ke Mbak Siti dulu. Maaf ya Mbak ini bikin kacau kayak begini. Iya. Saya pamit dulu Mbak. Maaf ya Mbak ya. Tolong jelasin ke Mbak Siti ya. Iya, saya Jangan coba ya, salah Mbak. paham sama saya. Iya saya coba. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya belum bisa memberikan suami saya anak. Saya pengen banget memberikan Mas Gofar anak, Mbak. Ya, Saya nggak rela sebenarnya suami saya nikah lagi. Mbak harusnya ikhtiar minta sama Tuhan, bukan nanya sama orang-orang pintar. Mbak. Mbak, Mas, mendingan antar saya ke rumah Pak Roman yuk. Pak siapa? Pak Roman. Siapa lagi Pak Roman? Pak Roman itu kuncen yang udah jadi pelantara suami saya buat pesugihan. Iya, dan lewat Pak Roman lah suami saya melakukan pesugihan. Pasti suami saya ada di situ, Mas. Udah tanggung, Mbak, yuk sekalian. Ya udah nggak apa-apa kita antar Mbak ke rumahnya Pak Roman. Kita ke mobil aja. Ini rumahnya. Iya, ini rumahnya. Coba pelan-pelan aja dulu ya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, isi kenalin dulu. Saya Mario, ini teman saya Fajar. Makasih ya Pak. Nah ini Bu Siti, kenalin. Kalau Roman kan? Roman yang ngajakin laki gua pesugihan. Mbak datang langsung marah-marah. Namanya Mbak siapa? Gue bininya Gopar. Istrinya Bapak. Benar Mbak. Saya sama sekali tidak pernah mengajak Bapak. Ah, nggak usah bohong deh. Buktinya lo yang nyuruh laki gua ngawinin janda-janda di luar sana. Kalau Mbak beranggapan begitu amat saya kita suruh Mbak. Yang pastinya saya sama sekali tidak pernah mengajak apalagi dari perantara. Ah, lo kan kuncennya. Yo, pastilah. Mbak Siti tenang dulu pelan-pelan biar dijelasin Mbak. Ya emang jelas-jelas Ya, kok. Mbak, dulu saya kucel. Tapi sekarang saya tidak lagi. Saya sudah tobat. Mana laki gua sekarang? Di mana laki gua sekarang? Siti. Mbak Siti. Mbak mau kemana? Itulah saya Laki Mbak tidak ada di sini. nggak usah bohong dah. Iya. Mbak Siti. Gopar, Mbak Siti. Gopar, nah kan, nah. Ini buktinya ada. Mbak. Ini buktinya ada, Mas. Mbak. Ada apa sih Bu?
Hah? Ada apa ini? Ya Mas kemana aja, nggak pulang-pulang. Bu, dengar sekali lagi ya. Gue di sini numpang Maroman karena gue bisnis. Ah, bohong kamu. Sudah deh, lu taunya di rumah. Hah? Gue begini karena lo, tau gak lo? Karena gua kenapa Mas? Bu, lu berpikir, kenapa gue harus begini? Hah? Semua ini karena lo gak punya turunan dari gua, tau gak lo? Hah? Astagfirullahaladzim. Pak Gopar nggak boleh kayak begitu dong. Mas, ini loh mas, saya kronologi. Mas jangan terlalu percaya sama ini mas. Saya tahu mas, saya suaminya mas. Pak Gopar tuh di sini tuh sebagai suami Mbak Siti nggak boleh kayak begitu dong. Walaupun Mbak Siti nggak bisa ngasih keturunan, Mas nggak boleh kayak begitu. Pergi ninggalin rumah berhari-hari nggak ngasih kabar. Tiba-tiba udah nikah siri sama orang lain nggak ngasih tahu juga sama istri. Nih mas, mbak ya. Mas jangan terus satu pihak mas. Mas harus tahu, saya juga kenapa saya harus begini mas. Oke, kita dengerin dari pihak Mas. Coba jelasin baik-baik sini biar Mbak Siti juga tahu. Coba. Awal saya seperti ini karena kelakuan dia nggak pernah berubah mas. Dia isi saya, tapi kelakuannya masih kayak bocah mas. Kelakuan gimana maksudnya? Kelakuannya tuh apa-apa harus saya, apa-apa harus saya. Dia seorang istri mas. Saya tuh apa-apa masak sendiri mas, makan sendiri. Dia tuh bisa terima jadi mas. Dan saya nih, saya jelasin mas, saya nikah sama Yulia karena saya izin sama dia dan dia ngizinin juga. Beneran Mbak Siti udah ngizinin? Iya Mas. Kok Mbak Siti nggak cerita sama kita? Saya nggak rela sebenarnya suami saya nikah lagi. Kalau nggak rela kenapa ngasih izin Mbak? Ya berarti nggak salah juga dong suami Mbak. Dari kita aja deh. Kita bicarakan di rumah. Di rumah teman saya mas. Maaf, di rumah teman saya. Kita juga nggak enak sama lingkungan warga yang sekitar sini mas. Bu, sekarang kamu pulang. Kita selesai di rumah. Malu aja. Bu. Sampai